warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Balkis. Saya Nani Aura Azuria. Saya Berkurniawan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak sosial informatika. Yang pertama, ada sejarah perkembangan komputer. Komputer pada saat ini telah masuk pada seluruh hidup. Komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Tidak banyak yang mengetahui bahwa komputer memiliki sejarah yang paling panjang, yang sangat panjang. Sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 2400 BC zaman Agustus. Sebelum mesin elektronik pertama diciptakan, komputer kemudian dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage dengan program pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi produk informatika dari ponsel pintar. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan ponsel untuk bermain game, memperoleh informasi, baca berita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. Pertumbuhan yang pesat diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau bisa disebut value. Pada dasarnya, value disebut berupa suatu kemudahan dan kenyamanan untuk melakukan suatu aktivitas, serta kemudahan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak yang menawarkan layanan. Pada sisi hubungan sesama manusia, media sosial menjadi tidak terpisahkan dengan kehidupan. Bagi si pedagang pun, hal ini membuat mereka dapat menjangkau konsumen di belahan dunia yang lain. Mengadakan perjalanan pun makin mudah dengan banyaknya penyedia digital untuk membeli perjalanan dan hotel lengkap dengan ulasan dan pengunjung. Aspek hukum. Perangkat lunak merupakan sebuah ide atau karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk melalui cara yang tidak legal atau benar secara hukum, atau dengan istilah umumnya ialah melalui pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tindakan melawan hukum. Jenis lisensi. Yang pertama, lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Sesuai dengan namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Pengguna hanya diperbolehkan menggunakan perangkat lunak setelah membayar suatu harga tertentu kepada pembuat perangkat. Selain itu, dalam penggunaannya pun biasanya terdapat berbagai peraturan yang mengatur hal atau boleh atau tidak boleh dilakukan untuk pengguna selama masa pemakaian perangkat. Dengan lisensi komersial ini tentunya rentan terhadap tindakan pembajakan, terutama perangkat lunak yang diperlukan oleh banyak orang, seperti sistem operasi, pengolah kata, pengolah gambar, dan lain-lain. Yang kedua, lisensi gratis. Perangkat lunak lisensi gratis. Perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu dan disediakan oleh penggunanya. Meskipun perangkat lunak tersebut disediakan gratis, bukan berarti tidak ada batasan yang diatur dalam lisensinya. Ketiga adalah lisensi open source. Lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan penggunaan untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Dengan menggunakan lisensi ini, penulis perangkat lunak dapat membagikan kode program yang dibuatnya agar dapat ditingkatkan oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan kolaborasi untuk membangun sebuah perangkat lunak berkualitas yang dapat digunakan oleh halayak umum secara gratis. Yang keempat adalah lisensi domain publik. Lisensi domain publik
pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDG yang berisi tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030 agar suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang maju secara berkelanjutan. SDG merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau MDG. Akan tetapi dalam pelaksanaannya MDG memiliki banyak kendala. Salah satu kendala dalam terwujudnya MDG ialah data yang sulit dikumpulkan dan diolah dengan cepat menjadi informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan. MDG telah berakhir pada tahun 2015 dan kini telah banyak kemajuan pada bidang komputer yang dapat kita gunakan untuk memastikan SDG dapat dicapai dengan baik dan sesuai dengan target. Selain gagasan SDG, masyarakat saat ini telah mengalami kemajuan dengan adanya gagasan Society 5.0 yang didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan resolusi masalah sosial. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Yang pertama, karir dari bidang informatika adalah mereka yang bekerja di bidang informatika jarang selalu mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Kebanyakan orang memahami informatika sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fenomena di sekitar komputer. Fenomena ini meliputi desain komputer dan proses komputasi, representasi objek informatika dan transformasinya, perangkat keras, perangkat lunak, efisiensi, dan kecerdasan mesin. Di Eropa, disiplin ilmu komputer disebut informatika. Menurut Profesor Peter J. Denny, suatu profesi harus memiliki empat ciri khas, yaitu yang pertama, mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Yang kedua, mengidentifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Yang ketiga, memodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Yang keempat, menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. 2. Studi lanjut di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Saat ini informatika telah berkolaborasi dengan bidang ilmu lain sehingga melahirkan bidang baru. 2 asosiasi profesi terbesar yang berkaitan dengan informatika yaitu Association of Computing Machinery atau ACM dan Institute of Electrical and Electronics Engineering atau IEEE telah merumuskan kurikulum yang dapat menjadi acuan untuk mempelajari informatika. 5 disiplin ilmu komputasi paling besar. Yang pertama yaitu Computer Engineering atau teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer. Computer Science atau ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma. Yang ketiga, Information System atau sistem informatika yang mempelajari pada integrasi solusi-solusi teknologi dan informasi. Yang keempat, Information Technology atau teknologi informasi yang mempelajari solusi-solusi teknologi komputer. Yang kelima, Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak. Yang ketiga adalah sertifikasi di bidang informatika. Kompetensi di bidang informatika tidak hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah. Belajar informatika bisa dari sumber apapun. Sangat umum ditemukan seorang pengembang perangkat lunak yang belajar pemrograman secara otodidak. Pada saat ini di Indonesia juga telah banyak kegiatan pelatihan, seminar, pelatihan atau workshop yang dapat diikuti oleh masyarakat umum seperti siswa sekolah menengah. Belajar dan berlatih pun dapat dilakukan dengan basis komunitas. Di internet telah banyak tersedia sumber-sumber belajar yang dapat diakses, baik yang sifatnya gratis maupun komersial, dan memberikan sertifikat. Dengan kata lain, akses terhadap pendidikan informatika sangatlah luas dan memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin menguasai pada bidang ini. Sekian, apakah ada pertanyaan? Apa? Ada.
kelompok 9. Mengapa tekanan untuk lulus dan masalah biaya menjadi kekhawatiran dalam mengambil sertifikasi? Yang pertama, tekanan untuk lulus adalah tekanan yang menjadi kekhawatiran dalam mengambil sertifikasi karena individu merasa bahwa kegagalan dalam ujian akan memiliki konsekuensi negatif seperti kehilangan pekerjaan, kesempatan, atau reputasi yang buruk di bidangnya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk persiapan dan mengikuti ujian juga dapat meningkatkan tekanan emosional dan finansial. Yang kedua yaitu masalah biaya. Biaya yang terkait dengan sertifikasi seperti biaya pendaftaran, bahan belajar, dan biaya lainnya mungkin dikeluarkan selama persiapan yang dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi banyak orang tua. Ketika individu harus mempertimbangkan apakah mereka dapat mengolah biaya tersebut tanpa merugi atau mengorbankan sesuatu yang penting lainnya. Masalah biaya menjadi kekhawatiran serius dalam mengambil sertifikasi. Kedua faktor ini menciptakan tekanan emosi dan finansial yang signifikan bagi individu yang mempertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi. Mereka perlu menimbangkan sejauh mana investasi ini akan memberi manfaat jangka panjang dan seberapa mampu mereka menangani beban finansial serta tekanan untuk lulus ujian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.